Satu Wonosari, Bapak Munif, dan juga Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di berbagai praktik baik dari Ibu Kolis Bari Kurnia. Sebelum kita mulai acaranya, mari kita membaca suratul Al-Fatihah terlebih dahulu supaya acaranya berjalan lancar dan hikmah. Oke, kita mulai. Al-Fatihah. Mari kita mulai acaranya. Saya berikan sepenuhnya kepada Ibu Kolis dari Kurnia untuk memulai presentasi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, saya sedikit ingin bercerita terkait dengan praktek baik 7 jurus BK hebat yang sebelumnya saya ikuti di Surabaya. Jadi ada pelatihannya tentang 7 jurus BK hebat ini. Nah, kemudian 7 jurus BK hebat ini dipilih dua jurus, kemudian diaplikasikan, diterapkan ke anak-anak, dan 2 jurus ini nantinya yang akan saya pilih dan yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Oke, 7 jurus BK hebat. Yang pertama, ini berarti 7 yang sudah saya pelajari. Dari 7, yang pertama itu adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi. Oke, yang keenam yaitu bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Bapak Ibu yang hadir hari ini, saya akan menunjukkan dari 7 jurus BK hebat ini 2 yang saya pilih, yaitu jaga konsistensi dan kelola emosi. Yang pertama, jaga konsistensi dulu. Baik, tentunya Bapak Ibu guru tahu semuanya bahwa konsistensi itu apa, tapi sebelum itu saya akan menyampaikan kenapa kok saya memilih jaga konsistensi dari 7 jurus itu. Oke, jaga konsistensi itu berarti kan melakukan hal yang baik secara berulang dan teratur. Jadi sedikit demi sedikit yang dilakukan anak-anak, tapi dampaknya nanti berdampak bagi anak-anak. Tentunya hal baik yang dilakukan anak-anak itu. Terus kemudian konsistensi bukan berarti sempurna setiap hari, tetapi tetap berusaha hadir dan bertumbuh meskipun pelan-pelan. Nah, kemarin di kelas 9 itu ketika saya jelaskan tentang konsistensi, memang banyak, tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu semuanya bahwa di kelas 9 itu motivasi belajarnya sangat kurang sekali. Kemudian perilaku membolos itu juga sering sekali dilakukan anak-anak. Nah, tujuan saya mengambil jaga konsistensi ini mengajarkan anak-anak supaya anak-anak itu belajar secara konsisten, baik itu belajar untuk menumbuhkan motivasi belajarnya, atau mungkin juga hal baik, contohnya perilaku membolos itu dengan cara mungkin bangun pagi tepat waktu, atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus diterapkan. Kegiatan awal saya yaitu memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa membentuk diskusi dulu yang pertama, terus kemudian menumbuhkan kebiasaan positif. Jadi anak-anak saya minta untuk mencari satu saja kebiasaan positif apa yang kepingin dilakukan, walaupun itu belum dilakukan secara konsisten. Jadi satu saja, yaitu ada yang belajarnya hanya pada waktu ulangan, ada yang belajarnya itu hanya waktu ujian saja, dan itu dilakukan secara waktunya itu berjam-jam. Nah, itu kan sebenarnya tidak efisien ya. Jadi lebih baik belajarnya itu secara sedikit tapi berurutan secara terus-menerus, daripada belajar satu kali tapi waktunya panjang, itu nanti juga hasilnya tidak baik. Jadi yang pertama saya bentuk kelas itu sebagai bentuk kelompok dulu untuk berdiskusi, untuk menumbuhkan kebiasaan positif. Terus kemudian setelah anak-anak sudah mengerjakan LK dan kemudian sudah tahu hal baik apa yang dilakukan, kemudian anak-anak mempresentasikan hasilnya seperti apa. Adakah yang sama dari apa yang disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok selanjutnya. Kemudian setelah itu baru anak-anak menuliskan kebiasaan baik positif dan menganalisis. Jadi anak-anak setelah melakukan hal baik itu mau dianalisis. Hal baik ini kenapa kok belum dilakukan?
alasannya apa, kendalanya apa. Nah, itu dianalisis oleh anak-anak. Lanjut kita. Kemudian setelah itu baru anak-anak membacakan. Nah, dari rangkaian kegiatan di kelas ini Bapak Ibu, ini anak-anak melakukan aktivitas supaya berkelanjutan buat kesepakatan konsistensi ini. Kemudian anak-anak menuliskan hal baik apa yang mau dilakukan, kemudian bagaimana cara melakukan hal baik itu. Saya suruh di lembaran kertas yang sudah saya siapkan. Terus kemudian lembaran kertas ini tidak serta-merta terus kemudian dibuang, tidak. Jadi saya suruh untuk menempelkan, baik itu di buku ataupun yang kemarin saya tekankan lagi ini di kaca. Jadi kaca rumah yang biasanya setiap hari dilakukan untuk ngaca ya Bapak Ibu ya, persiapan untuk sekolah dibuat ngaca lah. Setiap ngaca dia akan terus mengingat hal baik ini. Jadi mereka tidak akan lupa tentang ini. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini yang kedua. Yang kedua ini saya melakukan kelola emosi. Jadi kelola emosi ini kenapa kok saya sampaikan kepada anak-anak? Jadi materi ini relevan dengan kehidupan tentunya pada murid, karena memang mereka ini masih cenderung emosinya tidak stabil, suka masih masih gampang sekali tersulut emosinya, meledak-ledak. Nah, ini kenapa saya memilih itu ya, karena memang banyak sekali di lingkungan kita, di SMP kita masih banyak yang belum bisa mengendalikan emosinya. Terus kemudian dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, nah ini kemudian pembelajarannya ini saya lakukan pembelajaran yang bernuansa sel. Sel ini adalah pembelajaran sosial emosional, proses di mana peserta didik mengembangkan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi nanti saya juga mengajarkan kepada anak-anak untuk ya apa sih caranya mengelola emosi ini. Jadi tidak hanya memberikan materi saja. Jadi saya juga mengajarkan bagaimana caranya untuk mengelola emosi di kelas. Lanjut. Baik, kemudian sebelum itu saya melakukan instrumen dulu Bapak Ibu. Instrumen identifikasi kompetensi dalam sel. Jadi instrumennya semacam ini banyak, seharusnya ada sekitar 30-an. Hasil dari hasil asesmen tadi kemudian diperoleh hasil semacam ini. Jadi ada beberapa orang yang memang secara emosional dia tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kemudian metode yang saya gunakan dalam kelas itu metode ARKA. ARKA ini adalah aktivitas, refleksi, konsep, dan aksi. Ini adalah istilahnya ini metode yang cepat kita gunakan karena memang jam BK itu hanya 40 menit. Ya, ini yang lebih efisien ini menggunakan metode ini. Jadi saya menggunakan ini di jurus kedua. Lanjut kita. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya tunjukkan. Jadi di dalam aktivitas ini anak-anak ini saya meminta anak-anak untuk merespon emosi mereka terhadap suatu kejadian. Nah, kebetulan pada waktu itu saya melakukannya dengan membacakan sebuah cerita. Emosi itu sudah ada di dalam cerita itu, ada emosi marah, kecewa, kemudian bahagia, lega, itu ada semuanya di dalam cerita itu. Kemudian anak-anak merespon dengan kertas emosi. Ini saya bagikan kertas kepada anak-anak. Dan kertas itu saya suruh anak-anak untuk mencoret. Jadi kalau menggambarkan emosinya, luapan emosi itu dengan goresan. Setelah itu saya meminta anak-anak untuk merefleksikan dari apa yang sudah mereka orek-orek di kertas itu tadi. Saya suruh untuk menyampaikan bagaimana respon dari kertas yang sudah saya bagikan, apakah coretannya banyak, apakah sedikit, terus kemudian kenapa banyak, kenapa sedikit, itu juga saya meminta anak-anak untuk merefleksikan. Terus kemudian lanjut kita. Oke, kemudian konsep dari rangkaian itu tadi Bapak Ibu. Konsep ini adalah saya menjelaskan kepada anak-anak, jadi emosi itu apa sih, terus kemudian emosi itu datangnya dari mana sih. Nah, ini cara-cara saya dalam menerapkannya kepada anak-anak biar anak-anak tahu bahwa emosi itu datangnya dari mana. Yang terakhir adalah aplikasi. Di dalam aplikasi ini saya meminta anak-anak untuk membuat yang namanya peta emosi. Jadi bagaimana anak-anak ini meluapkan perasaan emosinya dengan menggunakan cuaca.
Ini beberapa satu ya Bapak Ibu ya. Satu yang saya terapkan. Jadi semua rangkaian tentang emosi itu percuma kalau saya hanya menjelaskan saja. Tidak ada bentuk caranya. Mungkin Bapak Ibu bisa menunjukkan saya ya nanti ya. Butterfly itu adalah teknik self shooting tentang menenangkan diri sendiri. Jadi tidak perlu ditenangkan oleh orang lain. Kita menenangkan diri kita sendiri saja dengan butterfly hug. Butterfly hug ini adalah caranya dengan menggandengkan kedua tangan, dengan jari jempolnya didekatkan. Nah, ini kan seperti kupu-kupu ya, seperti kupu-kupu. Posisinya silakan ditempelkan di dada. Di dada ini boleh ini loh Bapak Ibu, tulang. Nah, teknik ini dilakukan ketika Bapak Ibu merasa emosi marah, sedih, kecewa, galau mungkin, atau apapun itu, pokoknya emosi. Nah, setelah ditempelkan bagaimana? Setelah ditempelkan nanti anak-anak saya suruh minta untuk mengenali, menutup mata dan mencari tempat dulu yang paling nyaman. Tempatnya paling nyaman, kemudian menutup mata dan kemudian diingat-ingat ini emosi apa yang sedang mereka hadapi, apakah sedih, apakah kecewa, apakah marah. Nah, ketika mereka ini sudah mengenali emosi ini, silakan Bapak Ibu dipraktekkan ya. Ini ditepuk-tepukkan, kan kupu-kupu menepuk ya, gini ya, cara terbangnya seperti ini. Jadi begini, kemudian ditepuk-tepuk. Nah, ini adalah cara merelaksasi, cara membuat dan menenangkan, membuat kita akhirnya lega. Kemudian dari emosi itu kita sudah mengetahui emosinya marah, emosinya kecewa, kemudian kita menganalisis. Jadi di situ kita bisa mengatakan kepada diri kita sendiri, kalau misalnya kecewa, berarti kita bisa menenangkan diri kita sendiri dengan kalimat tidak apa-apa atau nggak apa-apa. Tidak apa-apa, kita bisa mencoba lagi, kita bisa melakukannya lagi. Nah, ini cara menenangkannya. Kemudian setelah ini dilakukan, terus kemudian perasaan kita sudah lega, sudah merasa bahagia kembali, kemudian setelah itu merefleksikan. Nah, tindakan apa yang kita mau lakukan? Kalau misalkan anak-anak ada yang marah, kita lakukan aja itu. Butterfly hug coba dilakukan. Nah, kalau sudah tenang, kemudian apa? Refleksi apa setelah itu yang mau dilakukan? Apakah kamu tetap mau marah, mau nonjok temenmu, mau mukul temenmu, atau dengan cara baik-baik? Misalkan, kenapa sih kamu kok membuliku? Nggak boleh loh, harusnya seperti itu. Gitu. Jadi yang harusnya ini nanti diluapkan dengan rasa marah, yang bisa diluapkan dengan rasa dengan perilaku memukul, kemudian sampai gelut nggih ngapunten Bapak Ibu, di sini juga ada seperti itu. Jadi tidak sampai melakukan itu, akhirnya bisa tertangani dengan yang namanya butterfly. Lanjut Bu Dita. Ini saya praktekkan kepada anak-anak. Lah, dari dua jurus yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, harapannya yaitu kenapa kok ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya? Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menularkannya juga kepada anak-anak yang lain, supaya anak-anak bisa mengelola emosinya dengan baik. Kemudian juga anak-anak belajar juga konsisten di dalam perkembangan perkembangan proses belajarnya ini loh, supaya nanti yang dicita-citakan juga akan tercapai. Terus kemudian dari dua jurus ini juga sudah saya terapkan di dalam pembelajaran BK, dan juga sudah saya masukkan di rubrik Prota dan Promes, namun belum saya sampaikan di sini, tapi sudah saya masukkan. Begitu Bapak Ibu ya, itu dua saja yang saya sampaikan. Mungkin di lain kesempatan saya bisa menyampaikan yang lainnya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian ya Bapak Ibu sekalian, berbagi praktik baik dari Bu Kolis Dedi Kurnia. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dan juga ilmu yang bisa nanti kita terapkan bersama-sama untuk kebaikan siswa kita. Saya tutup dulu kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti praktek baik hari ini dari Bu Kolis tadi,
beberapa insight menarik dari saya yang dari Bu Kolis yang bisa saya dapat. Salah satunya tadi tentang cara mengenali emosinya yang butterfly hug itu benar-benar ngena. Jadi bisa lebih mengenali dan mengendalikan dirinya lebih dalam lagi. Dan itu mungkin akan sangat bermanfaat banget buat anak-anak nanti. Simple tapi bisa mengenali diri lebih dalam lagi. Itu sih yang paling ngena tadi. Yang benar-benar bisa nanti langsung saya praktekkan. Itu aja. Terima kasih. Sama-sama.